Ini gara-gara Peggy nih. Gua Peggy Setiawan si kuli bangunan yang gak ada adabnya nih. Gara-gara masalah gue bilang Peggy Setiawan kagak punya adab. Rame. Kalau gue bilang dia kuli bangunan, emang dia kuli bangunan. Emang dia gak punya adab. Apa? Mau dia dibela satu Indonesia pun kalau dia gak tahu adab, emang gak tahu adab. Sama seloyer-loyernya gak tahu adab. Tuh, kurang apa lagi? Ya apalagi si Tony. Nih gue tau banget Tony ini udah mulai berulah nih, si ongol-ongol nih Tony ya. Lawyernya si Peggy. Gue tuh kalau ngelawan orang miskin tuh gue bingung harus gue lawan apanya. Lu lihat aja kalau dia lagi live itu, udah mah handphonenya burem, rumahnya juga begitu, temboknya juga banyak jamurnya. Oh iya? Masya. Ya, untuk bahan kita jangan menyalahkan kepada Peggy Setiawan ya, introspeksi diri aja ya, jangan merasa sok kaya, terus bawa-bawa handphone sama rumah, nanti juga kita semua sama ya, rumah kita ukuran 2 meter kali 1 meter ya, dari tanah. Oke, kita lanjutkan lagi. Bagaimana kau merasa? Sebenarnya gue nggak pernah sih mau ikut-ikutan persoalan Kak Nikita Mirzani sama siapapun gitu. Menurut gue ya udah itu pendapatnya dia, itu opininya dia, dan gue menghargai dia selama ini gitu. Tapi yang barusan lewat di FYP gue yang dia memperagakan pengacaranya si Peggy ya, gue kayak bener-bener hilang respect gitu. Kenapa sih harus face shaming kayak gitu yang menurut gue nggak perlu dilakukan seorang public figure yang dimana harusnya dia itu menjadi contoh atau panutan orang. Memang benar etikanya si Peggy itu begitu keluar dari penjara dia itu harus langsung menemui Kang Deddy, yang dimana Kang Deddy itu mengambil andil paling besar untuk supaya dia itu bebas gitu ya. Tapi kan menurut gue gini loh, si Peggy itu kan baru keluar dari penjara, otomatis kan banyak banget masyarakat tuh yang mau tahu opini dia, banyak banget masyarakat tuh yang mau tahu ceritanya dia gitu. Jadi wajar aja kalau dia itu sibuk dipanggil sana sini untuk konfirmasi lebih lanjut, lebih detail lagi gitu. Dan yang kita tahu si Kang Deddy pun bukan orang sembarangan, dia pun bukan orang yang pengangguran yang kapan aja bisa ditemuin gitu. Jadi menurut gue di sini hanya bentrok waktu antara Peggy sama si Kang Deddy yang mungkin belum ketemu waktunya untuk bertemu. Jadi bukan berarti si Peggy-nya yang nggak mau ketemu sama si Kang Deddy. Kalau menurut gue memang bentrok waktu antara si Kang Deddy sama si Peggy yang memang sama-sama lagi hektik, yang memang lagi sama-sama lagi sibuk gitu ya. Jadi menurut gue sih alangkah baiknya sebagai seorang public figure itu berkata itu bisa lebih disaring lagi, dengan perilaku juga bisa lebih disaring lagi, karena gimana pun banyak orang yang ngelihat dia. Gue sangat menyayangkan ada face shaming yang dilakukan oleh seorang public figure, oleh seorang artis yang dikenal sama semua masyarakat Indonesia. Ini tidak mau ikut-ikutan ya, tapi sejak kejadian Nikita ya menghujat kepada Peggy Setiawan, menjadi kurang respect ya kepada beliau ya. Seorang figur ya atau selebritis, seorang artis harus menjaga dari perkataannya ya, karena dia adalah suatu contoh atau cermin buat masyarakat ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya.
Gua kasih sayembara untuk kalian. Kalau 10 juta, 50 juta, 100 juta itu biasa, itu uang kecil. Gua kasih sayembara untuk kalian. Record. Barang siapa yang bisa menemukan persembunyiannya Aep, yang berhasil menemukan persembunyiannya Aep secara konkret, detail, kasih tahu gue 500 juta. Ini untuk siapa aja, mau orang miskin kek, mau yang SDM-nya rendah kek, mau pengangguran kek, mau orang kaya kek, mau siapapun yang bisa tahu di mana persembunyiannya Aep, tolong kasih tahu, karena dialah yang mengarang-arang cerita ini jadi kemana-mana dan buat orang lain berspekulasi, ribet, dan buat orang lain jadi berpikir bahwa kasus ini adalah pembunuhan. Paham kalian? 500 juta loh, daripada kalian ngemis-ngemis di TikTok, di IG, bantu aku buat kalian semuanya tanpa terkecuali, mau itu kerja untuk negara pemerintahan pun saya akan kasih 500 juta. Nih, 500 juta ya. Jadi gue yakin banget nih Nikita Mirzani ini udah ditegur ya sama di belakangnya. Ayo pura-pura lu sayembara 500 juta untuk meyakinkan masyarakat Indonesia kalau lu bukan orderan. Cari Aep, cari Rudy, katanya nggak ada itu. Dia itu nggak punya duit 500 juta, apalagi mau bagi-bagi begitu aja karena dia tahu Aep itu ada di mana, ceritanya akan seperti apa. Yang pasti 500 juta itu tidak akan pernah keluar, percaya sama gue. Udah nggak ada sumbangsinya atas kasus ini, malah ngelusurin semua orang, terus nyerang-nyerang orang lain, bilang sok tahu, bilang orang lain tuh miskin, anjing, tak apa-apa lah gitu ya. Gue masih heran deh sama orang-orang yang mau nge-backup nih orang ya, otaknya di mana ya, Pak? Bermartabat loh Pak gitu, jangan yang dipelihara jadi informan itu kayak modelan kayak sarap gitu loh, kayak sini kita sarap nih, kita Mirzani sarap ya. Kalau mau kasih tuh reporter TV One yang udah ngeciduk Rudiana di dalam mobil. Kasih tuh 500 juta, bacot mulu tuh orang, sok bilangin orang, aduh memang ini minim moral sih ya, nih manusianya yang ngatain orang seenaknya aja. Gitu kemarin ada temennya yang ngebelain dari Kementerian Sosial gitu, staffnya, gue ada capture sih, kok bisa ya orang-orang kayak gini gak diamankan. Ayo semua netizen, seluruh warga Indonesia, siapa tahu ada miliknya ya, kita bisa mendapatkan 500 juta ya, hadiah dari Nikita ya, asal kita dapat menemukan di mana Aep berada ya. Tapi hati-hati ya, jangan diambil lagi hadiahnya ya. Ayo kita lanjutkan lagi video. Nikita Mirzani nih dah omongannya dah kebelablasan nih, dah bully fisik-fisik ya. Aduh, kalau mukanya Peggy Setiawan bopeng bintik-bintik, ya memang sononya laki-laki kalau nggak bopeng, nggak hitam itu nggak, kurang maco. Tapi mukamu juga sama di saat kamu nih ya, di saat kamu sebelum masuk TV, baru pertama masuk TV, kamu lihat mukamu di tahun 90-an 80-an kayak apa mukamu itu, coba kamu lihat itu, ngacak dulu ya, mukamu dulu pun sama ya, bopeng-bopeng, banyak tai lalat sana sini. Bahkan lihatlah jalan saat kamu audisi di TV Cari Jodoh itu ya, Biro Jodoh di TV, kamu lihat itu mukamu kayak apa itu, sedikit-sedikit kamu ada uang, mukamu dipermak, sedikit-sedikit kamu punya endorse, mukamu dioplas, sampai sekarang kamu oplas. Nah sama dulunya kamu itu, mukamu sama Peggy dulu tuh sama. Jadi jangan menghina Peggy. Peggy kalau lelaki hitam itu udah wajar, saya juga hitam kok, hitam manis. Peggy kalau hitam itu hitam manis, wajar lelaki. Kalau perempuan, lihat dulu mukamu, lihat dulu nih kan ya, mukamu itu kayak apa dulu itu. Jangan mengatain orang sekarang kamu cantik, ini bukan cantik asli, alami, oplas, udah tahu ya. Dah itu aja, jangan bully fisik-fisik nih ya, stop. Betul sekali ya, Mbak Nikita harus ngaca dulu ya, dulu gimana ya, waktu tahun 80, tahun 90-an ya, bukannya kayak apa tuh. Netizen juga tahu ya. Terus mau cantik, mau jelek, tidak ada hubungannya ya, tidak ada urusannya ya. Yang harus dibenahi yaitu cantik hati ya. Nah, itu yang paling mantap. Nah,
kita lanjutkan lagi. Halo, assalamualaikum netter. Saatnya kalian yang suka rusuh-rusuh menyimak ya. Itu Kang Deddy sebegitu tulusnya menjawab gak ada yang salah, gak ada salah apa-apa, dan tidak ada yang perlu dimaafkan. Jadi sebenarnya polemik yang selama ini blunder nih berawal dari kontennya Mas Ferry, kemudian kontennya Mbak Nikmir gitu ya, itu mengundang keberunderan, terus perselisihan paham, netizen menjadi ribut, bahkan tidak sedikit yang memprovokasi yang tadinya menilai baik kepada Peggy, tiba-tiba di situ mengungkapkan, aku sekarang nggak respect lagi sama Peggy, aku nggak nyangka ya ternyata Peggy itu bad attitude, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, seharusnya netizen yang terjadi kalau Kang Deddy-nya marah, tersinggung, diungkapkan ke Ferry, mungkin agak benar kalau Ferry menyampaikan itu karena sumbernya dari Kang Deddy. Nah ini kan Mas Ferry itu menyampaikan sesuatu yang sumbernya dari dia sendiri, dari informasi yang dia simak dari orang yang juga tidak diklarifikasi dulu. Apalagi Mbak Nikita Mirzani ya. Sejak awal-awal kasus ini bergulir, saya melihat sebetulnya tidak banyak kok artis yang turut gitu ya membesarkan dukungan itu melalui konten-kontennya. Waktu itu kan cuman ada Mas Uya gitu ya. Nah kalau Mbak Nikita ini kan pas awal-awal Mas Peggy ditangkap di Bandung, terus bergulir sampai ke Brebes seperti tidak muncul. Nah sayangnya kalau dia tiba-tiba muncul, orang-orang ini kan memberikan dukungan yang positif ya kepada Peggy, melihat betapa berat perjuangan baik Peggy, PH, juga dukungan masyarakat, juga terutama Kang Deddy. Akhirnya sekarang jadi muncul ya saling klarifikasi. Kalau saya paham ya, kenapa Anda harus hujat Pak Tony? Padahal Anda semua yang menghujat Pak Tony itu belum tentu mampu bisa berjuang sebesar Pak Tony memperjuangkan Peggy. Bahkan Anda yang mulai menilai miring nih, Pak Deddy cuman membela Peggy misalnya kayak gitu. Ada PH-nya masing-masing. Jadi Sakatata sudah ada yang memperjuangkan, 7 tersangka sudah ada yang memperjuangkan. Di belakang itu semua antar PH-PH ini sebenarnya saling dukung ya. Di belakang itu semua PH ini saling dukung. Jadi kalau misalnya sudah ada yang mulai komen begitu muncul konten Peggy, terus komen di bawahnya, kok kamu diwawancara sempet, kok kamu nemuin KDM nggak sempet gitu. Nah sudah diklarifikasi sebetulnya dua-duanya sama-sama sibuk gitu ya. Anda yang sebetulnya jujur sih kalau saya lihat bergulirnya ini memang murni ya, bergulirnya ini tuh setelah ada konten Mas Ferry yang kontennya itu seolah-olah mewakili Kang Deddy kecewa pada Peggy. Ternyata enggak. Itu tuh pendapat Mas Ferry pribadi. Mas Ferry kadang menyimak informasi entah dari siapa, langsung disampaikan aja. Sebenarnya kan Mas Ferry sebaiknya bisa menahan, karena saya kasihan ya, kesannya seolah-olah Mas Ferry ini mewakili Kang Deddy yang kecewa sama Peggy. Ternyata enggak. Bahkan jauh sebelum ada komunikasi antara PH-nya dengan Kang Deddy yang akan mempertemukan Peggy, cuman emang katanya nunggu 5 hari ke depan waktunya karena Kang Deddy juga sibuk. Ucapan Peggy itu luar biasa, sudah membahagiakan hati Kang Deddy. Ketika ditanya kamu mau jadi artis atau mau jadi apa, dia langsung menjawab saya mau jadi tim suksesnya Kang Deddy. Itu kan secara tidak langsung Peggy itu sudah mempromosikan Kang Deddy, karena ada sudah bergulir ya, sebetulnya bukan cuma wacana. Kang Deddy ini mencalonkan R1 Jawa Barat. Jadi tidak semua harus terpublikasi, semua harus action, desk to desk atau face to face juga. Tidak semua seperti itu, hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan. Nah terkait dengan Mbak Nikmir, sebetulnya ya dia melihatnya kan satu sisi aja. Gini ya, kalau dalam posisi Anda ditanya seseorang, ya kan tidak siap nih ditanya, kenapa nggak nemuin Kang Deddy? Biasanya kan kalau ada apa-apa tuh, kalau pertanyaan yang nggak sanggup dijawab itu biasanya kan diserahkan, biarkan PH yang menjawab. Nah
sebetulnya jawaban Peggy menjawab banyak wawancara sih itu kan natural, memang yang terjadi kayak gitu, meskipun sebetulnya itu bukan suatu korelasi atau simpulan atau ada hubungannya bahwa Peggy tidak menemui KBM karena sibuk. Jadi Peggy itu seolah mengungkapkan yang terjadi saat ini dari ke hari memang dia sibuk itu. Lah kalau terus disumpahin gitu ya, nggak akan sukses, nggak akan jadi artis, nggak ada efek apa-apa. Karena dari awal juga Peggy mengatakan ya dia mah seorang kuli bangunan, dia mah orang kecil. Makanya dari awal juga dia kan sedikit semangat dia untuk bisa melawan karena merasa dia orang kecil, paling memungkinkan dikorbankan. Cuman nggak nyangka respon masyarakat juga banyak PH yang terus mendukung, akhirnya Peggy bisa bebas gitu ya. Jadi nggak bisa hanya dari satu indikasi langsung nih ya orang yang sudah baik dan berjuang bahkan di mata netizen itu mengharukan dan menjadi suatu kebanggaan bagaimana anak yang berbakti, bagaimana anak yang tulus gitu ya, bagaimana anak yang berani walaupun dia orang kecil menyuarakan kebenaran, terus langsung diponis bad attitude. Karena di balik bad attitude yang kamu nilai sebetulnya di situ kan ada sesuatu kondisi yang kamu Mbak Dikir ini tidak tahu. Nah, kemudian juga saya melihat sebetulnya Pak Tony ini sebenarnya lelah kali menjelaskan kepada netizen karena setiap diberi penjelasan ini netizen yang memang sudah ada indikasi ingin menyerang Pak Tony, ingin menjelekkan Peggy, terus kan muncul ya. Tiba-tiba mereka tuh muncul aja, bahkan aku lihat kayak udah kopas aja itu komentar-komentar mereka muncul udah kayak spam. Nah, lebih bahagia itu mereka kalau misalnya ada nimpalin komennya terus makin jadi. Jadi biarlah ini berjalan apa adanya. Kita lihat bagaimanapun betul kata PH-nya Peggy ini masih dalam tahap pemantauan yang kita tidak pernah tahu sebetulnya serumit apa, terus semengkhawatirkan apa sehingga Peggy ini harus dipantau gitu ya. Dan juga saya lihat Peggy ini sedang menikmati. Sampai ada yang mengatakan Peggy ini sindrom star syndrome. Enggak. Kalau dilihat dari ciri-cirinya Peggy enggak star syndrome. Kalau Peggy star syndrome, Peggy enggak akan mengakui lagi bahwa dia itu kuli bangunan, dan kalau emang dia terus sudah tidak ada kegiatan, belum menemukan pekerjaan, dia kembali jadi kuli bangunan. Seorang star syndrome itu enggak kayak gitu. Kalau star syndrome itu Peggy akan merendahkan orang lain gitu. Peggy merasa lebih tinggi, namanya juga merasa jadi bintang. Ini saya salut ya. Di klarifikasi Peggy, ternyata dia tuh enggak sedikit pun menunjukkan emosi ke Nick Mir, bahkan Peggy itu enggak terpancing untuk memberikan komentar negatif kepada Nick Mir. Saya heran bagaimana cara Peggy memilih kata. Dia mengatakan begini, saya tidak siap karena saya tidak biasa berhadapan dengan orang yang ngomongnya lebih bagus. Ini menurut Peggy, Mbak Nick Mir ngomongnya lebih bagus, sehingga ketika ditanya mendadak tentang sesuatu hal yang Peggy nggak persiapan jawabannya, ya dia ngalir aja menjawab apa adanya. Memang setiap hari begitu, dia sedang sibuk diwawancara, banyak tamu ke rumah dan sebagainya, dan itu pilihan dia spontan pada saat itu, tidak mencerminkan kesombongan atau apa. Jadi Mas Ferry, saya tahu Mas Ferry itu kan tim sesnya mungkin ya selalu bersama Kang Deddy. Jadi memang sebaiknya apa-apa tuh ditahan dulu Mas, jangan langsung di-share gitu ya. Nah kalau Mbak Nick Mir Mas, semua masyarakat juga udah tahu memang Mbak Nick Mir itu seringkali muncul atau memunculkan gitu ya pendapat dia atau apa yang berseberangan, dan bagi dia mungkin itu sesuatu yang biasa. Kita nggak usah membaperi, nggak usah mengamini, nggak susah juga memberikan komentar dia harusnya begini begitu, biar saja. Orang-orang itu kan biasanya berada di dalam kebiasaannya masing-masing. Karena itu tidak bisa kita orang-orang di sekitarnya merubah menuntut apa-apa, tidak bisa. Jadi tetap berdoa yang terbaik untuk Peggy. Kembalilah kepada doa-doa dan harapan kita semula. Peggy bebas, mendapatkan kehidupan lebih baik dan bisa membahagiakan keluarga. Masalah Mas Ferry dan Mbak Nick Mir biarlah mengalir. Mungkin ini suatu ujian atau ini cara untuk mendewasakan Peggy, bagaimana cara dia berhadapan dengan orang lain yang sebelumnya tidak pernah dilihatnya. Terima kasih Peggy. Terima kasih Peggy. Terima kasih Netter. Sukses selalu untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul sekali ya, sebelumnya tidak ada artis yang ikut andil bagian di kasus Peggy ini ya. Sekarang bermunculannya
adalah artis, netizen ya saling adu argumen ya, menjadi heboh ya di dunia selebritis ya sekarang. Semoga semuanya dapat terkendalikan dengan aman ya. Dan bagaimana sekarang kita fokus kepada penegakan kebenaran dan keadilan supaya terwujudkan ya. Terima kasih telah menonton video ini dan berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.